Oke, baik. Selamat pagi teman-teman di Indonesia. Selamat sore kita yang ada di Amerika di sini hari Sabat sore. Di sana hari Minggu pagi ya. Oke, jadi pada saat ini kita akan membagi satu seri pelajaran mengenai physiology of sin. Kalau kita belajar mengenai fisiologi itu kalau di bagian medis itu ada anatomi dengan ada fisiologi. Anatomi itu adalah kita punya bagian tubuh di mana ada mata, ada hidung, mulut, part of the body. Kalau fisiologi itu fungsi dari mata, dari hidung, telinga, otak, mulut, dan sebagainya. Nah, jadi physiology of sin ini kita akan belajar bagaimana dosa itu terjadi di bagian mana dari kita punya tubuh, dan bagaimana Ellen White bilang dan Alkitab juga mengatakan bahwa kita harus mempelajari itu supaya kita bisa mengerti bagaimana bekerjanya, bagaimana dosa itu bisa terjadi. Oke? Dan dengan kita mengetahui bagaimana dosa itu bisa terjadi dalam diri kita, kita juga bisa untuk bagaimana untuk menghindari hal tersebut. Oke? Dan nanti kita akan lihat apa hubungannya dengan pelajaran medical missionary atau pelajaran ya medical missionary ya nanti, dan ini karena ini pelajarannya berseri, jadi ini baru pendahuluan ya, maksudnya this is just the beginning. Nanti the more kita study, the more kita akan present lebih dalam akan pelajaran ini. Oke? Dan bagaimana setelah kita mengetahui bagaimana dosa itu bisa terjadi dalam diri kita juga akan mempelajari bagaimana untuk bisa overcome sin atau bagaimana untuk bisa menang dalam dengan dosa itu sendiri, dan kita akan belajar ya banyak hal mengenai itu. Dan pelajaran ini sangat-sangat sangat penting, kita rasa salah satu bagian yang sangat penting dari pelajaran di medical missionary yang kita pelajari sendiri, dan kita sangat pingin untuk bagikan kepada teman-teman semua. It's such a big blessing untuk saya sendiri, dan saya juga mau bagikan untuk teman-teman semua ya. Oke, jadi sebelum kita mempelajari mengenai fisiologi atau anatomi fisiologi, kita mau masuk dulu dia punya pendahuluan ya. Dia punya pendahuluan ini kita mau belajar mengenai raja atau king of the mind atau raja dari kita punya pikiran. Oke, dan ayat pembukaan kita kasih di Wahyu 3:21, dibilang kepada mereka yang menang Tuhan akan mengizinkan untuk duduk dengan dia di tahtanya, sebagaimana ini dia bilang, ini Tuhan Yesus ya yang berbicara. Dia bilang kepada dia atau siapa saja yang menang, saya atau Tuhan Yesus akan mengizinkan dia untuk duduk di tahtanya, sebagaimana Tuhan Yesus juga menang dan duduk dengan Bapa di tahtanya. Oke. Jadi kita lihat di sini ada dua tahta ya, dua tahta. Satu tahtanya Tuhan Yesus, satu tahta Bapa. Oke. Nah, sekarang kita bertanya, dan pertanyaan ini sudah dijawab. Kira-kira yang duduk di tahta itu siapa? Kalau kita berbicara mengenai tahta, ya kita tahu yang duduk di tahta itu adalah seorang raja, iya kan? Jadi dengan ayat ini kita lihat bahwa Yesus itu adalah raja, dan dia punya father atau bapak itu juga adalah raja, karena mereka berdua mempunyai throne atau tahta. Oke. Nah, kalau Tuhan Yesus mempunyai tahta karena dia duduk sebagai raja, apa yang mendefinisikan dia itu sebagai raja, atau raja itu apa? Apa definisi dari seorang raja? Oke, dan yang kita tulis di sini ya, teman-teman, raja itu adalah dia itu pemimpin, ya kan? Dia itu mempunyai authority atau otoritas, dia punya power, dia bisa kontrol, itu raja. Kemudian raja itu dia membuat decision atau dia membuat keputusan, dia membuat peraturan-peraturan, dia membuat hukum, ya kan? Seorang raja, kamu nggak boleh begini, begini, begini. Dan raja itu give orders atau memberikan perintah atau order. Terus dia itu seorang raja itu
dia make sure ada order yang dia berikan itu, make sure untuk orang-orang yang dikasih order itu untuk apa? Obey atau menurut. Dan raja itu dia adalah Lord or Master, atau dia adalah kita punya tuan, ya. Dan raja itu adalah Supreme atau Monarch. Jadi dia kedudukannya adalah kedudukan yang paling tinggi. Oke? Jadi kita bisa definisikan itu adalah raja. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja. He is a king. Dia kontrol, dia rule. Oke, dia punya authority. Dia ada order. Dia mau untuk kita obey. Dia itu kita punya Lord and Master. Dia itu supreme atau bagian yang tertinggi. Seperti itu. Itu adalah yang mendefinisikan ada raja. Oke? Nah, jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah King of the King atau raja dari atas segala raja. Oke? Nah, sekarang kita lihat urutan dari pemerintahan ya, teman-teman. Oke, hold on. Ya, kita lihat urutan dari pemerintahan. Oke? Kita sudah tahu bahwa Bapa Yesus adalah King of King, raja segala raja, karena dia punya throne. Terus kita lihat Tuhan punya order ya, apa God's order di dalam dia punya sistem pemerintahan. Di Kejadian 1 ayat 27 dia bilang, Tuhan menciptakan manusia menurut rupanya. Menurut rupanya Tuhan menciptakan dia atau Adam, him. Male and female created he them. Jadi Adam dan Hawa Tuhan yang ciptakan berdasarkan image of God. Oke. Sekarang ayat 28 ini ya teman-teman, perhatikan di sini. Kita lihat dia punya urutan. Di Genesis 1 of verse 28, Kejadian 1 ayat 28, kemudian Tuhan memberkati mereka. Siapa itu mereka? Adam dan Hawa. Dan Tuhan berkata kepada mereka, kepada Adam dan Hawa, be fruitful atau multiply atau beranak cuculah dan bertambah-tambah dan isilah bumi ini, and subdue itu overcome, okay, and have dominion over the fish of the sea. Dan kamu itu kalau kita bilang dominion, oke, jadi karena ini babes tadi mungkin kita akan bertanya-tanya dan mungkin kita bisa berdiskusi. Kalau Lali kita tanya ya, dominion itu apa, Li? Tuhan bilang kamu harus ada dominion terhadap ikan di laut, dengan burung-burung di udara, dan semua yang bergerak di atas bumi. Dominion itu apa? Daerah kekuasaan. Yes, kamu akan berkuasa. Jadi dari urutan ini, kalau Lali lihat dari urutan ini, coba Lali bisa kasih urutan dari kita sudah belajar. The king, habis itu manusia, and then animals atau binatang, apa dia punya urutan itu bagaimana? Dia punya order. Dia punya order dari dia punya authority yang berkuasa. Dari Tuhan, baru manusia, Ya, baru dari dia Tuhan. Ya, ya, penciptaan. ya. Dari so far yang kita belajar. Apa dia punya order? Jadi kalau kalau nggak salah ini ya, jadi dia punya rajanya itu dari seperti Tuhan, Hmm. baru ada manusia, baru ciptaan yang lain seperti Aha, ikan-ikan di laut, di udara, burung-burung di udara. that's right. Dia Betul. punya, iya Ya, betul. thank you, Li. Jadi kita bisa lihat ya ordernya. Tuhan kan raja, segala raja. Iya kan? He is the king. Ingat ya, kita lagi belajar mengenai king. Baru nanti kita akan apply di kita punya fisiologi, di kita punya tubuh kita. Jadi raja itu adalah dia yang berkuasa, oke? Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, of course Tuhan lebih berkuasa Adam dan Hawa ya. Of course Tuhan itu lebih berkuasa dari siapa? Adam dan Hawa. Jadi yang menciptakan itu lebih tinggi dia punya power dari dia punya creation. Nah, di saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang kamu punya dominion, kamu yang berkuasa. Kan dia bilang ini subdue, taklukkan atau have dominion. Jadi ini dunia ini diberikan kepada Adam dan Hawa untuk mereka have dominion atau mereka
berkuasa lebih tinggi daripada binatang-binatang. Seperti itu ya. Oke, sudah lihat ya dia punya order. Jadi kita lihat ya God's order for authority at the creation. Jadi kita lihat God is the highest power atau Tuhan itu yang paling tinggi kuasanya. Dia berkuasa terhadap apa? Manusia. Iya kan? Tapi manusia diberi kuasa untuk other creature atau ciptaan Tuhan yang lain gitu. Jadi God is the highest, and then waktu dia menciptakan manusia, dia bilang kepada manusia itu kamu take control atau have dominion terhadap ciptaan-ciptaan yang lain. Seperti itu. Dan ini adalah order yang Tuhan sudah berikan di saat penciptaan ya, di saat penciptaan Tuhan menunjukkan He is the King of King, dia punya kuasa, dia ciptakan manusia, alright. Dan kemudian dia ciptakan binatang, tetapi binatang-binatang itu diberikan kepada manusia untuk dan binatang-binatang itu diberikan kepada manusia untuk manusia mempunyai dominion atau bisa ada power terhadap ciptaannya. Seperti itu. Oke, jadi kita sudah lihat dia punya order dan inilah order yang Tuhan berikan kepada manusia Adam dan Hawa untuk menunjukkan this is God's order. Ini adalah Tuhan punya order. Oke. Jadi kita baca di sini ya, walaupun Tuhan itu adalah King of King, dia itu punya kuasa yang paling tinggi, the highest power yang dia miliki. Tetapi di buku Patriarch and Prophet atau para nabi dan bapa, walaupun dia itu punya God has rule, oke, di sini kan dia bilang dia itu supreme, oke, dia make rules, dia make law seperti itu. Tetapi Tuhan itu tidak semena-mena ya. Kita baca di sini ya. Dia punya kutipan, dia bilang, tanpa kebebasan untuk memilih, ketaatan Adam, his obedience ada, tidak akan bersifat sukarela, melainkan dipaksakan. Jadi teman-teman, walaupun Tuhan itu, dia mempunyai kuasa yang paling tinggi, highest power, dia itu King of King, dia itu ada rule, dia punya laws, tetapi dia nggak paksa untuk siapa? Adam menurut. Enggak, Adam itu tetap dia punya freedom of choice atau kebebasan untuk memilih. Seperti itu ya. Jadi kalau Adam dipaksa untuk menurut, itu nggak akan ada perkembangan karakter. Ellen White bilang di sini. Dan cara seperti itu bertentangan dengan rencana Allah dalam berurusan dengan penghuni dunia-dunia yang lain. Oke, terus di bawah di sini setan tuduh bahwa Allah itu bersifat sewenang-wenang, tapi tidak ya. Tuhan itu kasih freedom of choice. Sedangkan kepada Lucifer dia kasih apa? Kebebasan memilih. Kamu makhluk yang diciptakan Tuhan, malaikat-malaikat dan juga manusia itu, walaupun God King of King, dia punya authority, tapi dia kasih kebebasan untuk memilih. Makhluk ciptaannya itu entah malaikat dengan manusia itu, mereka itu manusia ciptaan yang diberikan untuk kebebasan untuk memilih. Tuhan itu tidak sewenang-wenang ya, walaupun dia yang menciptakan, dia tidak pernah paksa untuk menurut dia tidak pernah paksa untuk worship dia. Oke, dia kasih apa? Worship kepada dia atau itu adalah tindakan yang bersifat sukarela, right? Tidak bisa dipaksakan seperti itu. Oke, jadi kita lihat ya teman-teman so far. Oke, kita mau ulang lagi ordernya. God is the highest power. Dia menciptakan manusia, kemudian manusia diberikan kuasa terhadap hasil ciptaannya atau binatang-binatang. Oke, dan itulah order yang Tuhan berikan kepada kita manusia, dan we have to acknowledge that God is the highest power atau dia memiliki kuasa yang paling tinggi, dia itu raja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kalian sudah tahu semua ya, kita sudah tahu semua. Order ini mau diambil oleh malaikat yang namanya Lucifer. Oke? Nah, kita lihat di sini, teman-teman.
Jadi Lucifer ini di Yesaya 14 ayat 12 dia bilang, "Oh, kamu sudah jatuh dari surga, Lucifer, son of the morning. Bagaimana kamu dicampakkan ke bumi ini, kamu yang melemahkan bangsa-bangsa." Kita lihat apa Lucifer bikin ya. Dan dia bilang di sini, "Lucifer, kamu berkata dalam hati, saya akan, saya itu akan naik ke surga. Saya akan meninggikan apa di sini? My throne about the stars of God." Jadi teman-teman, kita lihat Tuhan kan Tuhan itu adalah raja, iya kan? Karena Tuhan punya apa di sini? God has his throne. Tuhan itu dia punya tahta. Dan yang punya tahta itu hanya Father and Son di Wahyu 3:21. Right? Tapi setan bilang saya juga mau jadi raja. Iya kan? Ingat ya teman-teman, kita harus understand ini prinsipal untuk bisa kita aplikasikan ke kita punya bagian tubuh bagaimana dosa itu bisa terjadi. Saya mau saya punya throne. Saya punya juga tahta di situ. Dan saya mau jadi seperti the Most High. Siapa the Most High? Seperti Tuhan Yesus. Jadi setan bilang nggak fair atau tidak adil kalau Tuhan Yesus dia punya tahta. Saya juga mau punya tahta. Tetapi kenapa Lucifer tidak bisa punya tahta? Oke, saya mau tanya sama kalian ya. Kenapa Lucifer itu tidak bisa mempunyai tahta? Kenapa Lucifer itu nggak bisa punya tahta? Oke, silakan Li. Karena bukan raja, That's right. Kenapa dia bukan raja, Li? bukan pencipta. Itu yang kita. That's right. Perfect. That's a good answer. Jadi, kenapa Lucifer nggak bisa punya tahta? Karena dia bukan yang menciptakan, dia itu hasil ciptaan. Iya kan? Yang mencipta itu adalah Tuhan. Kalaupun Tuhan kasih dominion kepada manusia, itu dominionnya itu terhadap apa? Binatang-binatang. Mereka yang akan memelihara binatang-binatang itu akan menurut kepada manusia, bukan seperti binatang-binatang yang sudah jatuh dalam dosa ya. Manusia sometimes takut kepada apa? Singa, kepada beruang. Tapi sebelum jatuh dalam dosa, they are friend. Binatang-binatang itu sabdu apa mereka tunduk kepada manusia. Manusia perintahkan sesuatu, they obey. Karena Tuhan bilang kamu harus have dominion kepada binatang-binatang yang besar, kepada burung-burung di udara, sedangkan ikan-ikan pun, teman-teman. Wah, luar biasa ya. Tetapi ini Lucifer bilang, saya mau, ini prinsip sangat penting ya teman-teman, karena kita akan belajar satu pelajaran yang sangat sangat penting in the future. Saya yang mau kontrol. Saya mau kontrol siapa? Manusia dan saya mau kontrol binatang-binatang. Right? Karena kalau dia bisa kontrol manusia, he can control juga animals. Seperti itu ya. Jadi saya mau jadi raja, saya mau jadi the highest power. Kita yang mau jadi kuasa yang paling tinggi, kita mau take over the human being, kita mau take over animals. I wanna be like the most high, I wanna exalt my throne. Saya mau saya punya tahta juga. Nah, dari prinsip itu, teman-teman, kita lihat di sini. Kita kasih naik dia punya. Oke, jadi yang setan sudah pikirkan ini, teman-teman, dari Yesaya 14 ini, dia itu dia mau mempunyai kuasa yang paling tinggi yang dimiliki oleh Tuhan, dan dia mau kontrol siapa? Dia mau kontrol dia punya creation, dia even kontrol the angels, teman-teman. Angels yang apa namanya? Banyak kan malaikat-malaikat yang ikut dia ya waktu dia di surga. Dia kontrol the angels, dia kontrol manusia, dan dia akan take control itu binatang-binatang juga. Oke? Jadi setan bilang, I'm gonna control everything under the sun. Karena kita mau jadi sama seperti Tuhan, kita mau
punya kuasa yang tinggi, sama seperti Bapa. I'm gonna control. Seperti itu. Oke? Jadi kita sudah mulai lihat ya, dia punya prinsip seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita masuk di dia punya pelajaran, coba teman-teman pikirkan salah satu contoh ya. Ini baru salah satu contoh. Salah satu contoh di Alkitab itu bagaimana waktu kan Tuhan itu raja, He is the King of King. Kita lihat contoh di Alkitab di mana ada suatu bangsa yang reject God as the king. Mereka itu menolak Tuhan sebagai apa? Raja. Raja yang punya otoritas, raja yang rule mereka, raja yang memimpin mereka. Mereka nggak mau. Nah, kita tahu cerita itu di 1 Samuel 8. Dan kalian akan lihat apa yang terjadi kalau kita menolak God as the King of King. Atau apa yang terjadi kalau kita menolak Tuhan sebagai raja. Oke, kita lihat ya contoh di Alkitab. Di 1 Samuel 8 dibilang di sini bahwa semua elders atau penatua-penatua dari bangsa Israel berkumpul dan mereka datang kepada Samuel di Rama. Oke, dan ayat 5 dibilang. Dan berkata kepada Samuel, lihatlah kamu sudah tua dan kamu punya anak-anak enggak berjalan di jalan in thy ways atau sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Dan kita tahu ya anak-anak Samuel itu mereka anak-anak yang tidak menurut. Dan kemudian bangsa Israel bilang, now sekarang bikin kami, make us a king. Bikin kami atau buat kami atau pilih kepada kami seorang raja yang akan menghakimi kita sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Jadi bangsa Israel bilang, coba lihat bangsa-bangsa yang lain. Dan kalau kita berbicara bangsa-bangsa yang lain, of course, this is pagan nation ya, atau bangsa-bangsa yang kafir. Karena hanya ada dua, bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang kafir. Kami mau mempunyai raja sebagaimana bangsa-bangsa kafir. Teman-teman, ini prinsip yang sangat, apa namanya, ini prinsip yang kita harus tahu, yang cerita di Alkitab, kemudian nanti kita masukkan di kita, nanti kita pelajari kita punya tubuh ya. Kami nggak mau Tuhan Yesus itu sebagai raja. Pilihlah raja kepada kami. Kami nggak mau Tuhan, tapi kami mau raja siapa? Manusia. Sama seperti bangsa-bangsa yang lain, mereka punya raja. Terus waktu bangsa Israel atau elders, dan of course elders itu represent, apa namanya, elders itu represent bangsa Israel yang lain ya, mewakili bangsa Israel yang lain. Terus dia bilang, but the things displeased Samuel. Dan hal itu Samuel nggak senang waktu mereka bilang, kasih kami raja untuk menghakimi kami. Samuel nggak suka waktu waktu penatua-penatua bangsa itu datang dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan karena dia nggak suka. Terus ini yang Tuhan bilang, teman-teman. Aduh, kasihan juga ya. And the Lord said unto Samuel, dan Tuhan berkata kepada Samuel, dengarkanlah terhadap suara dari orang-orang ini in all that they say unto thee. Dengar apa yang mereka bilang, dengar saja. Terus dia bilang, ikut apa yang mereka bilang. Ini ya teman-teman, it's so sad, dia bilang. Karena mereka tidak menolak kamu, tetapi mereka menolak saya. Hold on. Ya, tapi mereka menolak saya. Mereka menolak saya that I should not reign over them. Teman-teman, kita lihat ya dia punya order di sini. Kan tadi kita sudah pelajari bahwa Tuhan itu dia King of the King. Oke, dia yang memerintah alam semesta. Dan kemudian waktu dia memilih bangsa Israel itu sebagai his chosen nation atau dia punya bangsa yang dia pilih, Tuhan itu mau untuk rule mereka ya, maksudnya dia mau untuk pimpin mereka secara langsung gitu. Dia punya perintah dan seterusnya Tuhan mau bahwa Tuhan yang akan memimpin mereka. Tapi bangsa Israel bilang, orang tidak mau. Orang mau manusia yang pilih gitu. Orang tidak mau
God yang jadi orang punya raja, tapi kita mau manusia yang jadi kita punya raja. Waktu bangsa Israel bilang begitu, apa Samuel bilang? Nggak apa-apa, ikut saja apa yang mereka minta, right? Karena mereka tidak menolak kamu Samuel, tapi mereka menolak saya supaya saya tidak reign over them atau supaya saya tidak memerintah terhadap mereka. They don't want me as a king. Mereka nggak mau saya sebagai raja. Mereka mau apa? Orang lain, manusia sebagai raja. Nah, waktu Tuhan bilang begitu kepada Samuel bahwa dengarkan apa perkataan dari bangsa Israel, kemudian di ayat seterusnya, teman-teman, Samuel kasih peringatan, oke? Kalau kamu mau pilih raja, kalau kamu mau ada seorang raja selain Tuhan, teman-teman, itu dia punya peringatan itu adalah apa? Kamu punya anak-anak akan diambil untuk kamu punya anak laki-laki akan diambil em, untuk membantu raja, untuk menjadi dia punya tentara, kamu punya kamu punya anak-anak perempuan akan diambil untuk menjadi tukang masak, kamu punya binatang-binatang akan diambil, kamu punya kebun anggur akan diambil. Jadi Samuel bilang bahwa kalau kamu mau pilih raja, ini akan terjadi kepada anak-anak kamu gitu. Dan Samuel kasih apa? Warning, peringatan kepada bangsa Israel. Dan kita bisa baca ya peringatan-peringatan lain yang Samuel berikan kepada bangsa Israel. Tetapi sesudah Samuel kasih peringatan itu bahwa kalau kamu memilih raja lain selain Tuhan, ini akan terjadi. Warning. Tetapi unfortunately sayang sekali di 1 Samuel 8 ayat 19 dibilang di situ bahwa walaupun, nevertheless, walaupun Samuel sudah kasih warning, the people refused to obey the voice of Samuel. Bangsa Israel itu menolak akan peringatan yang Samuel sudah berikan dan mereka bilang, we will have a king over us. Kita mau punya raja. Kita nggak mau dengar apa yang kamu bilang mengenai raja. We want a king. Titik, period. Kita mau raja manusia, bukan raja Tuhan. Wow. Terus dia bilang, supaya kita bisa menjadi seperti bangsa-bangsa yang lain. Aduh, teman-teman. Bangsa Israel itu sangat unik karena raja mereka itu langsung Tuhan yang pimpin, Tuhan yang direct mereka, kasih mereka direction, kasih mereka ini supaya Tuhan mau menunjukkan kepada bangsa-bangsa kafir bahwa dia itu yang supreme. Kalau dia yang memerintah, kita akan melihat bahwa bangsa Israel itu akan prosper, bangsa Israel itu akan lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain dan mereka akan lebih tahu bahwa Tuhan yang memimpin mereka, ya kan? Tetapi mereka bilang, oh, we don't want it. Kita nggak mau Tuhan sebagai raja. Kita nggak mau. Kita mau manusia yang memimpin kita, supaya kita akan sama seperti bangsa kafir. Teman-teman, ini rencana siapa? Kalau kita lihat dari pertama, ini rencana siapa? Ada yang bisa jawab? Ini siapa punya rencana yang mau singkirkan Tuhan itu sebagai kita punya raja? Whose plan? Lucifer, Lucifer. That's setan, right, Lucifer, exactly. Apa Lucifer bilang? I wanna be the king, Most High. the most high. I wanna exalt my throne. Jadi Lucifer gunakan manusia untuk dia bilang, singkirkan Tuhan sebagai kamu punya raja, oke? Taruh saya. Jadi anything, teman-teman, kita harus ingat ya prinsip ini. Apapun itu selain Tuhan yang menjadi kita punya king, itu adalah rencana dari Lucifer untuk menyingkirkan Tuhan sebagai raja. Doesn't matter, whatever it is. Mau manusia kek, mau apa kek, you name it, you fill it in the blank. Kalian isi apapun itu, kalau di saat kita menolak Tuhan yang memerintah kita, itu sama seperti bangsa Israel yang menolak Tuhan sebagai raja.
Dan di saat bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja, Tuhan bilang apa? You reject me. We need to remember ini prinsip ya teman-teman. Apapun itu ya kita mulai kasih. Apapun itu, whatever the word of God said so, apa yang Tuhan bilang di Alkitab dan di Roh Nubuat sebagai firman-Nya, kan ingat raja itu punya apa? Rule, orders, isn't it? Dia punya government, dia punya pemerintahan, dia punya order. Di saat Tuhan kasih rule atau di saat Tuhan kasih order, di saat kita tolak rule itu atau order itu, kita bilang sama seperti bangsa Israel, I don't want God to be my king. Kita nggak mau apa Tuhan mau bilang kepada saya. I don't care. Walaupun Ellen White sudah kasih warning atau Samuel sudah kasih warning, ini yang akan terjadi kalau kamu menolak. I don't care. I don't want it. Saya mau punya raja yang lain supaya saya akan sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Atau saya mau seperti orang lain. Coba lihat orang lain. Look at my friends, look at my family, look at banyak sekali ya teman-teman aplikasi. Saya mau seperti mereka, tapi Tuhan bilang no. Oh, kalau kita ikut Tuhan, berarti kita nggak sama dengan mereka dong. Kita akan jadi different. Tapi di saat kita menolak counsel atau warning yang Tuhan berikan kepada kita melalui Alkitab dan Roh Nubuat, jangan blame bangsa Israel dulu bilang, wah mereka ini terlalu um, kurang ajar ya, kita bisa bilang begitu. Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah banyak miracles yang terjadi dan seterusnya, seterusnya. Mereka menolak Tuhan sebagai raja. It's the same thing kalau Tuhan kasih sesuatu kepada kita perintah dan we reject it. Kita sama dengan menempatkan Lucifer di atas kita untuk sebagai raja karena kita lebih mendengar suara yang lain daripada suara Tuhan Yesus sebagai raja. Itu so far ya teman-teman, kita mulai kasih masuk sedikit-sedikit dia punya aplikasi. Jadi mereka menolak siapa? Mereka tidak tolak Samuel, atau di zaman kita nggak tolak Ellen White, kita tolak Tuhan. Kalau orang bilang, oh kita nggak tolak Ellen White, yes, you do not reject Ellen White, but you reject God, karena Tuhan berbicara mengenai nabi. Dan teman-teman, sangat-sangat menyedihkan sekali bahwa di saat bangsa Israel memilih raja, kita sudah tahu disitulah mulai dia punya downfall. Bangsa Israel itu mulai jatuh, 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 jatuh. Hanya satu raja yang mungkin the greatest king in Israel itu adalah Raja Daud. Tetapi sesudah itu, wah, kita sudah tahu ceritanya sampai kepada cerita Daniel, dia ditawan di Babylon. Kenapa? Itu semua adalah korupsi, korupsi, korupsi dari seorang raja. And that's their choice. Makanya Tuhan bilang, you pick another king, that's okay. Tuhan bilang, kan kita diberikan apa? Freedom of choice, kan? Kita dikasih kebebasan memilih. That's okay. Tuhan bukan sebagai raja yang paksa untuk, oh you have to do this, you have to do that. Tuhan nggak seperti itu. You choose another king, that's fine. I respect your decision. Saya akan hormati kamu punya keputusan itu, tapi selalu akan ada apa? Dia punya consequence. Kamu pick another king, kamu pilih Lucifer yang rule over you, dan I respect you, tapi ini dia punya consequence. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang Ellen White bilang ya, teman-teman. Oke, kita akan mulai masuk di setan punya strategi bagaimana untuk dia mau jadi raja di kita punya over us. Di mana itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Oke? Nah, ini Ellen White tulis bilang ya. Saya telah diperlihatkan bahwa setan tidak bodoh dan tidak ceroboh selama bertahun-tahun sejak kejatuhannya, melainkan ia terus belajar. Dari kejatuhan dia kan mulai di surga ya. Dia mulai dia mulai mempengaruhi malaikat-malaikatnya dengan dia punya deceptive, cunning
power, dia punya apa yang dia gunakan untuk mau deceive atau mau menipu malaikat-malaikat. Sesudah itu dia menipu Adam dan Hawa. Sesudah itu kita punya bapak-bapak. Dan teman-teman, Ellen White bilang, saya diperlihatkan bahwa setan nggak bodoh dan tidak ceroboh selama bertahun-tahun sejak kejatuhannya, melainkan ia terus belajar. Ia terus belajar apa? Ia menjadi semakin licik, teman-teman. Jadi kalau kita lihat apa yang setan lakukan kepada Adam dan Hawa, kepada malaikat-malaikat di surga, kepada bapak-bapak leluhur kita, itu mereka sudah jatuh ya dengan dia punya tipuan. Tetapi hari demi hari, tahun demi tahun, sampai di tahun 2026, unfortunately di saat teman-teman dan saya hidup ini, setan itu bukan semakin bodoh, teman-teman. Dia itu semakin licik untuk apa? Menipu kita. Nah, kalau teman-teman dan saya nggak tahu cara setan tipu kita, oke? Ini orang Manado bilang kacang-kacang. Setan malah sometimes mungkin setan lebih tahu myself rather than me. Karena dia tahu apa? Dia pelajari saya dari saya lahir, saya besar, saya punya latar belakang, saya punya keluarga, saya punya kelemahan di mana, saya punya kekuatan di mana. Dia tahu, dia pelajari, teman-teman, dan dia itu bukan semakin bodoh, semakin pintar, dia semakin licik untuk apa? Untuk mau menipu kita semua. Oke? Terus dia bilang di sini ya, rencana-rencananya disusun lebih dalam dan semakin terselubung dengan jubah keagamaan untuk menyembunyikan keburukannya. Jadi dia punya rencana-rencana itu disusun lebih dalam. Like, kalau dia mau, misalnya contoh ada Yuan atau Kak Opin, kalau dia mau tipu Yuan dengan Kak Opin, dia punya rencana itu sangat matang and he know exactly, dia tahu persis di mana untuk menjatuhkan Yuan, Kak Opin, atau saya, atau Lali, atau Tante Kori. Dia tahu di mana persis titik kejatuhan karena dia belajar dan dia tahu dia nggak stupid gitu. Dia bilang, oh oke, Kak Opin, saya tahu dia. Kalau bikin ini pasti 100% guarantee dia akan jatuh. Dia setan nggak, oh mungkin maybe dia akan jatuh. No, he knows exactly di mana kita punya titik kelemahan. He knows exactly dan disitulah dia akan bikin dia punya rencana semakin dalam, malah sometimes berselubung dengan jumlah keberagaman untuk menyembunyikan dia punya kelicikan dan keburukannya. Nah, ini yang mengerikan juga, teman-teman. Kuasa setan sekarang untuk mencobai dan menipu, teman-teman, lihat. 10 kali lebih besar daripada zaman para rasul. Teman-teman, 10 kali lebih. Kenapa 10 kali lebih besar dia mau tipu, dia mau coba? Kenapa? Karena setiap hari dia lebih belajar. Oke, dia terus belajar dan setiap hari dia terus bagaimana untuk menipu kita. Menipu kita sampai kita pikir I'm okay, but I'm not okay gitu. Dia akan bikin supaya kita itu tidak tertipu gitu dan merasa oh ya karena saya orang Advent, saya belajar Bible study atau saya kasih Bible study, dia akan tutup dalam jubah keagamaan untuk menipu kita dan tipuannya itu 10 kali lebih besar daripada zaman Rasul. Nah, this is very dangerous kalau kita nggak tahu cara setan untuk tipu saya gitu. Right? Nah, nanti kita akan belajar teman-teman. You gonna be amazed dan kita sendiri sangat amazed bagaimana setan itu menipu kita teman-teman untuk menjatuhkan kita. Dan dia bilang, kuasanya telah meningkat. His power has increased. And it will increase dan akan terus meningkat sampai kuasa itu diambil darinya. Teman-teman, amen sudah. Tuhan bisa ambil akan kuasa itu. Setan pikir dia itu jadi raja, dia berkuasa, dia bisa bikin apa saja. Teman-teman, Tuhan bisa ambil kuasa itu anytime.
Karena Tuhan itu is the highest power, bukan setan. Dia bisa ambil kapan saja kuasa itu dari setan. Setan punya kuasa itu untuk menipu, teman-teman. Dia pelajari saya dengan detail, pelajari Kak Opin, Yuan, Lali, Tante Koris, kita dengan detail untuk apa? Supaya kita bisa jatuh dengan tipuannya dan kuasanya itu dan menipunya itu 10 kali lebih besar. Dan ini dibilang ya, murka dan kebenciannya semakin bertambah kuat seiring waktunya untuk bekerja semakin mendekati akhirnya. Teman-teman, apakah teman-teman dan saya percaya bahwa kita hidup di akhir zaman? Right? Kalian lihat apa yang terjadi, oke? Kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Saya sendiri datang di sini ya, compare dengan kita pertama kali datang, kita bisa lihat what a different, totally different sekali di negara yang kita hidup sekarang ini. Dan saya tahu teman-teman dari apa yang terjadi, baik dari perang Iran, dari COVID-19, dan dari semua yang terjadi ini, kita tahu bahwa dia punya waktu sudah semakin dekat. Dan setan punya murka dan kebencian itu semakin bertambah kuat karena dia tahu waktunya itu sudah dekat. Dia mau tipu sebanyak mungkin, dia mau binasakan sebanyak mungkin karena dia tahu waktunya semakin dekat. Itulah sebabnya dia belajar setiap hari supaya dia punya tipuan itu 10 kali lebih besar dan supaya kita bisa jatuh. Pak Dongori ya teman-teman, dari seri pelajaran ini kita juga akan pelajari bagaimana untuk bisa menang. But you have to understand bagaimana setan punya tipuan dulu untuk bisa menang. Karena kalau kalian mau pergi berperang, kalau orang mau pergi berperang, mereka harus tahu dulu oh di mana terletak kekuatannya, di mana raja punya atau presiden tinggal di mana dia punya tentara-tentara, di mana dia punya kekuatan. Mereka harus tahu dulu dia punya titik kelemahan di negara itu apa. Makanya kan waktu bangsa Israel memasuk tanah Kanaan, mereka apa? Oh, mereka mau lihat dulu bagaimana orang-orang di situ ya kan, supaya mereka bisa pasang strategi untuk bisa kalahkan. Padahal bukan itu rencana Tuhan, ya kan? Tapi, nah disitulah setan mau lihat di mana kita punya kelemahan supaya dia bisa kalahkan kita. Nah, di saat kita tahu strategi setan itu di mana, nah disitulah kita akan bisa tahu bagaimana untuk kita bisa menang terhadap setan itu, teman-teman. Karena Tuhan bilang dia itu sudah overcome the world, dia sudah kalahkan dunia, dan dia mau juga kita kalahkan dunia itu, bukan dengan kekuatan kita ya, kita tahu, tapi dengan Tuhan. Tapi kita harus tahu bagaimana itu bisa terjadi di kita punya tubuh kita itu. Di bagian tubuh kita itu, di bagian mana itu terjadi. Oke? Dan ayat yang terakhir sebelum kita masuk ke setan punya strategi, kita baca di sini ya. 1 Korintus 2 ayat 11. Jangan sampai setan ambil keuntungan dari kita, karena kita tidak ignorant of his device. Supaya kita tidak ignorant atau supaya kita nggak masa bodoh dengan strategi-strategi setan. Jadi teman-teman, of course ya, kita nggak akan spend a lot of time untuk berbicara mengenai kuasa setan, membesar-besarkan dia, meninggi-ninggikan dia. Tidak, teman-teman, itu bukan intention dari Bible study ini. Di Bible study ini kita mau kasih tahu kepada teman-teman bahwa kita jangan ceroboh dan jangan anggap enteng. That's the point yang kita mau share. Jangan anggap enteng bahwa wah, kita hidup, istilahnya saya hidup ya seperti biasa-biasa saja. Oke, hari berlalu dan seterusnya. No, karena apa? Setan nggak begitu gitu loh. Dia belajar dengan cermat bagaimana untuk menjatuhkan kita. Kita juga seharusnya kalau kita nggak mau dikalahkan oleh setan, kita juga seharusnya ya sebagai orang-orang Kristen harus tahu bagaimana supaya kita bisa menang terhadap setan gitu. Jangan biarkan setan yang dia punya tipuan 10 kali lebih besar, dia semakin licik, terus kita
biasa-biasa aja, lengah gitu. Di 1 Korintus bilang, jangan ignorant atau jangan masa bodoh, jangan yang kita nggak tahu untuk dia punya strategi untuk apa? Ambil advantage, keuntungan dari kita atau mau menipu kita. Jangan biarkan itu terjadi. Seperti itu. That means itu berarti bahwa kita harus pelajari setan punya strategi, apa dia yang dia belajar terhadap human being, bagaimana dia bisa menjatuhkan kita. Kita harus tahu supaya kita, oh, ini cara setan gitu. Oh, ini sudah setan punya device, setan punya strategi. Dan di saat kita sadar itu kita bilang, oh Lord, help me. Tolong saya Tuhan, tolong help me supaya kita nggak masuk di dalam jerat setan. Dan waktu lalu kita sudah share ya sama waktu Lali kasih babas tadi. Untuk setan mau umpan kita, ya kan sama seperti orang yang suka pancing ikan, orang yang suka pancing ikan, orang-orang yang tahu mengenai ikan, mereka tahu makanan ikan yang ikan ini misalnya, I don't know ya untuk pancing ikan teman-teman. Jadi, oh ikan ini dia suka makanan ini, oh ikan ini dia suka ini. Jadi di saat orang yang pancing ikan tahu untuk oh di misalnya kalau di Idaho di sini yang tempat kita tinggal banyak sekali lake atau banyak sekali danau-danau, banyak sekali, oh boy, a lot of lakes ya. Nah, di lake itu sometimes orang suka pancing. Nah, kalau mereka tahu ikan apa di lake di danau itu dan apa ikan itu suka makan, mereka akan kasih ikan itu dengan pancingannya supaya ikan itu mereka bisa dapat pancingannya. Nah, teman-teman, setan yang tadi saya tahu kasih di sini ya, dia terus belajar. Dia tahu pancingan apa yang dia mau kasih kepada kita atau saya sendiri supaya pas setan pancing sudah langsung dapat. Easy peasy, Ellen. Kacang-kacang orang Manado bilang, oh kalau Joy kasih ini sudah, nggak hitung tiga pasti dia dia masuk di kita punya perangkap. That's the reason why kita nggak perlu, we are not ignorant. Jangan masa bodoh dengan strategi atau device setan supaya dia tidak apa supaya dia tidak menjatuhkan kita atau kita terperangkap di dia punya device atau dia punya tipuan. Oke, sebelum kita masuk ke mungkin dalam 30 menit kemudian bagaimana setan apa namanya setan punya strategi. Teman-teman ada tambahan atau pertanyaan sampai di sini dari yang kita pelajari? Dari Tante Kori, Kak Opin, Yuan sama Lali, so far yang ikut ada komentar atau pertanyaan? Ah, lanjut dulu, Joy. Oke. Ya. Alright. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Oke, jadi sekarang kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa for we are not ignorant of his device. Jangan masa bodoh, jangan sampai kita nggak tahu terhadap setan punya devices atau dia punya strategi. Apa setan punya strategi untuk membuat kita itu jatuh dalam dosa? Ini dia teman-teman. Oke? Buckle your seatbelt. Pakai seatbelt karena kita akan mempelajari bagaimana setan punya strategi untuk menjatuhkan kita semua. Kita kasih Ellen White punya kutipan dulu ya. Di sini dibilang, setan secara diam-diam bekerja untuk mengacaukan pikiran mereka yang mengetahui kebenaran. Dengan membawa sentimen yang menyesatkan dan contoh-contoh yang menipu. Apa teman-teman, apakah dia bekerja secara open atau secara diam-diam? Setan itu it's steadily, diam-diam working to confuse the minds. Jadi dia secara diam-diam um, sama seperti misalnya ada nyamuk di dinding, iya kan? Nyamuk di dinding. Kalau kalau kita mau ambil itu nyamuk atau supaya nyamuk itu mau supaya nyamuk itu bisa mau di apa namanya ya
mau diambil nyamuknya, atau kita bisa kill the mosquitoes, kita nggak akan datang terus wah teriak-teriak tapi kita datang dengan apa? Diam-diam ambil dan slap gitu ya, itu nyamuk atau itu lalat di sini. Kalau di sini orang di sini paling nggak suka lalat, ada ambil untuk pukul lalat. Jadi lalat itu nggak bisa kita sangat ribut untuk pukul lalat itu dan lalat itu mati, tapi harus apa? Diam-diam, pelan-pelan. Nah, begitu teman-teman, setan bekerja pelan-pelan untuk kasih kacau pikiran mereka yang mengetahui kebenaran. Ini bukan orang yang nggak tahu kebenaran yang setan mau kasih kacau. Siapa yang tahu kebenaran? Teman-teman dan saya. Dia kerja diam-diam untuk kasih kacau kita punya pikiran, untuk menyesatkan dan membahas sentimen yang menyesatkan dan contoh-contoh yang menipu. Kecuali mereka berbalik dan bertobat sungguh-sungguh, mereka yang hidup dalam kehidupan yang terbagi, yang secara lahiriah mengaku melayani Tuhan, tapi pada saat yang sama merancang untuk menjalankan rencana mereka sendiri, rencana yang justru menghambat pekerjaan yang telah diberikan Kristus untuk dilakukan dengan hidupnya, akan ditipu oleh musuh jiwa-jiwa. Oke, teman-teman. Nanti kita akan kembali ke kutipan ini ya. Teman-teman, we'll come back to this quotation setelah kita pelajari nanti. Tetapi teman-teman, untuk setan, oke, menipu ini ya, untuk setan tipu kita, oke, untuk setan tipu saya dan saudara-saudara, dia harus apa? Kasih kacau kita punya pikiran. Nah, kita harus tahu itu ya. Setan needs to confuse kita punya pikiran untuk menipu kita. Nanti kita akan lihat cara-cara setan untuk confuse kita punya pikiran dan nanti kita akan kembali ke kutipan ini. Oke? Ini apa? Setan punya strategi. Untuk dia tipu kita, teman-teman, dia harus bikin apa? Confuse, kasih confuse, kasih kacau kita punya pikiran untuk dia bisa tipu kita. Oke? Dan ini Ellen White punya kutipan dibilang, "To deal with minds is the nicest work in which men ever engage." Jadi untuk kita, teman-teman, saya bilang ya, kita harus tahu cara bekerja dari kita punya otak. Oke? Kenapa kita harus cari tahu kita punya bekerja untuk otak? Karena setan mau tipu kita, teman-teman. Dia harus kasih kacau dulu saya punya otak untuk dia bisa tipu kita. Makanya Ellen White bilang di sini bahwa bagaimana manusia itu berurusan dengan pikiran itu adalah pekerjaan yang paling nice yang kita pernah engage atau kita bisa kerja. Jadi istilahnya, we need to know how to deal with minds, atau kita harus tahu bagaimana berurusan dengan pikiran. Dan kutipan yang kedua dibilang, to deal with minds atau berurusan dengan pikiran is the greatest work ever committed to mind. Wow, jadi greatest work adalah pekerjaan yang paling besar yang pernah diberikan kepada manusia itu adalah bagaimana untuk deal dengan kita punya pikiran atau berurusan dengan kita punya pikiran. That means, artinya kita harus tahu bagaimana kita punya otak dan nanti kita kembali kepada Yesus sebagai Raja. Bagaimana, jadi untuk kita bisa deal dengan pikiran itu, of course kita harus tahu, well kalau di pikiran, apa dan di pikiran saya atau apa di otak saya yang saya harus tahu karena saya harus deal dengan minds, iya kan? Saya harus deal dengan saya punya pikiran dan mungkin dengan orang untuk membantu orang lain supaya orang lain tahu bagaimana cara setan untuk tipu gitu. Karena itu the greatest work, pekerjaan yang paling besar yang pernah diberikan kepada manusia, deal dengan mind. Bagaimana itu pikiran itu? Bagaimana how do Satan control our minds? Bagaimana setan mau kontrol saya punya mind? Kita harus tahu dan bagaimana Tuhan mau menolong kita untuk overcome. Kita harus tahu dan supaya kita tidak apa? Ditipu oleh musuh. Karena setan akan confuse kita punya mind supaya kita bisa tertipu. That's why we need to understand kita punya mind. Okay?
Jadi karena kita harus mengerti kita punya pikiran, nah ini kan kita bilang pelajaran medical missionary, berarti kalau medical missionary ada pelajaran dari tubuh kita yang kita harus apa? Harus ketahui. Kita belum go detail ya teman-teman, kita belum go detail tapi kita akan kasih dia punya garis besar, dia punya prinsip. Kemudian nanti kita akan go details di mana setan akan serang dengan sedetail mungkin dan bagaimana dia serang, dan kita lihat contoh yang setan gunakan pada waktu dia cobai Hawa, tapi mungkin nggak akan sekarang. Kita hanya kasih dulu sebagian besar untuk saat ini. Oke? Jadi kalau kita belajar mengenai pikiran, kita harus belajar mengenai kita punya otak. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu mengenai otak, ada yang kurang tahu atau ada yang belum tahu, tapi most likely dari yang ikut Babes tadi, kalian mungkin sudah tahu ada informasi mengenai pelajaran mengenai otak. Jadi ini kita punya otak ya, ada divisions of the brain, ada bagian-bagian dari kita punya otak. Ada namanya parietal lobe di atas sini, occipital lobe, lobe di sini di belakang sini. Ada frontal lobe, dia lobe yang lobus yang di depan. Ada temporal lobe di samping, ada brainstem ini di bawah otak di sini yang koneksi dengan kita punya tubuh. Oke? Nah, di sini di gambar di sini di frontal lobes itu kita nggak mau bahas ini karena kita akan pelajari ya, ada frontal lobe. Oke. Jadi sekarang mau pelajari bagaimana setan mau kontrol kita punya pikiran atau confuse the mind. Oke, so far ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. At least ada 6 bagian yang kita sudah pelajari. Yang kita tahu, ini secara anatomi dulu. Di depan namanya frontal, makanya front itu kan depan, makanya namanya frontal lobe, lobus depan. Occipital lobe di belakang, parietal di atas ini, temporal di bagian kita punya samping, cerebellum di bawah occipital, dan kemudian brainstem yang connect otak dengan kita punya tubuh. Oke. Nah, teman-teman, oke, kita akan tanya. Nah, dulu waktu lalu kita pernah share mengenai frontal lobe. Nah, sekarang kita mau ulang lagi, mau bagikan kepada teman-teman frontal lobe. Nah, di mana setan mau kerja untuk apa? Confuse kita punya mind atau membuat kita tertipu dan jatuh, ya kan? Nah, sekarang kita lihat di sini di division of brain atau bagian dari kita punya otak. Di frontal lobe ini ada apa? Thoughts, decision. Di mana kita bisa berpikir, di mana di frontal lobe itu orang-orang manusia itu bisa mengambil apa? Keputusan. Oke, kalau di cerebellum itu movement atau balance. Jadi sometimes kalau kalian pergi ke dokter untuk mereka mau apa namanya mau cek kita punya balance itu bagus atau enggak, sometimes mereka suruh berdiri dengan satu kaki, angkat, terus begini, balance atau enggak, seperti itu. Terus di bagian di occipital lobe itu vision, kalau misalnya ada accident dan atau orang pukul di bagian belakang sini, sometimes people can lose their vision, mereka punya penglihatan. Dan di samping di sini ada temporal lobe yang berurusan dengan kita punya smell, taste, sound, oke, dengar, dan language, role in emotion, and memory di kita punya temporal lobe. Nah, sekarang kita mempelajari sedikit ya teman-teman, I'm not gonna talk a lot mengenai frontal lobe. Nah, kalau kalian lihat, ini kita ambil dari Wikipedia, di Wikipedia, oke? Di Wikipedia, nah perhatikan ya teman-teman, karena kita mau ambil dia punya aplikasi dengan king, ya kan? King atau raja ya. Oke, di kita punya tubuh. Kita akan aplikasi yang Yesus sebagai raja, kemudian Lucifer mau ambil kontrol sebagai raja juga. Nah, kita lihat di sini, di frontal lobe, ini Wikipedia yang bilang, teman-teman. The frontal lobe is considered the higher power or control center of the brain. Jadi di kita punya otak ini, teman-teman, di mana yang dari parietal, occipital, cerebellum, brainstem, temporal, frontal lobe, di mana yang dibilang
consider higher power. Dari 6 ini yang kalian baca dan kita sudah share, Frontal lobe. frontal lobe, teman-teman. This is very important karena waktu kita mengerti ini, kalau kalian baca buku Ellen White, kalian akan lebih mengerti. Karena Ellen White selalu ada bilang higher and lower. Oke? Nah, di bagian sains di dunia, mereka tahu, mereka acknowledge bahwa Ini finish ini. frontal lobe itu adalah higher power. Oke? Higher power of the brain. Karena di frontal lobe ini dia yang kontrol, dia yang make decision, dia yang berpikir. Nanti kita akan belajar lebih detail ya. Dia yang apa di sini? Mengambil keputusan, oke? Reasoning atau berpikir di frontal lobe, teman-teman. Atau di sini bilang decision making, ambil keputusan. Nah, kemudian ini di frontal lobe dan dibilang di sini apa? Higher power, pusat atau control center. Kekuatan tertinggi atau pusat. Kalau yang kontrol, kalau kita baca di atas, siapa yang kontrol? Who is the one that control everything? Siapa yang punya authority? Siapa yang punya kuasa? Siapa? Tuhan. Atau seorang raja, ya kan? Raja, iya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam anatomi di sini, dari parietal lobe, occipital, temporal, brainstem, siapa yang raja di sini? Who is the king? Frontal lobe. Frontal lobe, oke? Ya, jadi frontal lobe itu dia adalah king karena dia yang ambil, dia punya kekuasaan tertinggi, dia yang kontrol, dia ambil keputusan, oke? That's the frontal lobe, oke? Makanya di sains sudah tahu dan acknowledge bahwa sesudah mereka selidiki mengenai kita punya otak, mereka selidiki sendiri atau mereka science, the language of science, mereka bilang frontal lobe is the higher power di kita punya otak. Right? So far sampai situ ya. Dan kita sudah establish tadi prinsipnya Tuhan itu adalah the highest power, atau kalau di kita punya bagian tubuh, otak itu dia yang tinggi. Dia yang tinggi ya. Dia ambil keputusan, dia reason, dia make decision, dia berpikir. Di situ ya, so far yang kita bayar seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita lihat fungsi dari frontal lobe di sini ya. Kita lihat apa fungsi dari frontal lobe yang di bagian yang sains bilang dia itu higher power atau dia itu sebagai raja. Kita lihat judgment, reason atau bernalar. Judgment itu apa, Li? Ambil keputusan atau judge atau Iya, mengambil keputusan. Ya. Menghakimi. Menghakimi. Ambil keputusan, reason. Dia oke, ini kalau saya jalan malam-malam, it is safe or not? Atau itu aman atau enggak? Saya pakai bawa center, saya pakai ada cellphone supaya kita bisa. Jadi dia reason, makanya kan di Yesaya 1 bilang, Tuhan bilang apa? Let us reason together. Di mana Tuhan bilang let us reason together? Di otak mana yang Tuhan bilang? Mari kita berperkara atau mari kita reason. Di mana yang Tuhan mau bilang untuk kita reason? Let us reason together. Walaupun kamu punya dosa seperti merah, saya akan hapuskan. Di mana Tuhan kasih kita punya reasoning power dari kita punya otak? Di frontal lobe. Di sini untuk kita reason, bernalar. Intellect. Jadi apa itu intelek? Kita punya intelek itu kita ability to learn and reason. Jadi kita ini manusia, beda dengan binatang ya. Binatang itu mereka nggak ada kemampuan untuk mau reason, nggak bisa belajar. Capacity for knowledge and understanding related to facts and laws. Jadi teman-teman, oke, Tuhan itu ada dia punya apa? Hukum, right? Tuhan itu punya 10 hukum, dia itu punya rule.
Di frontal lobe, kalian masih ingat I will write the law in their hearts? Ada kan di ayat Alkitab dia bilang, saya mau tulis hukum Tuhan di hati mereka. Jadi waktu Tuhan bilang saya mau taruh hukum saya di hati mereka, ini bukan hati di jantung ya teman-teman. Teman-teman, Tuhan mau taruh hukumnya di mana? Di mana Tuhan mau taruh hukumnya kalau dibilang? Di mana Tuhan mau taruh dia punya law? Ada yang mau jawab? Hukum Tuhan yang dia bilang saya mau Frontal lobe, di hati, di frontal hati lobe. kita, di frontal lobe teman-teman. Karena di frontal lobe itu adalah kita punya ability to learn, kita punya understanding related to the facts, the laws. God will write the law in their heart. Dia punya frontal lobe, Tuhan mau taruh dia punya hukum di sini. Nanti kita lihat ya, dia punya relation. Kita punya spirituality, kita punya kehidupan kerohanian, morality. Kita punya moral, mau tahu mana yang baik, mana yang jahat. The will. Nah, nanti kita akan belajar mengenai the will ya. Kita punya keinginan, will, atau kalau the will itu, kalau kita baca Ellen White punya kutipan, that's the power of choice. Oke, bagaimana kita bisa memilih? That's the will power, you know. Pilih yang baik, pilih yang jahat. Ini di frontal lobe. Ini fungsi dari kita punya frontal lobe. Nah, selain dari frontal lobe itu, kita lihat di manusia itu ada limbic system. Oke, limbic system itu di mana ya teman-teman? Oke, kita kasih aja ya dia punya limbic system. Limbic system itu. Ini teman-teman. Limbic system itu ada di bagian di bawah di sini ya, teman-teman. Kalau frontal lobe di atas sini, kalau limbic system itu kalau kita masuk ke dalam otak itu di bagian di tengah limbic system ini dia punya gambar. Dan limbic system ini kita akan belajar dengan detail ya, teman-teman in the future. Untuk apa belajar ini? Supaya kita bisa tahu setan punya strategi. Dia itu termasuk dari talamus, hipotalamus, amigdal, hipokampus. Amigdal ini untuk emosi, ada hubungan dengan emosi. Hipokampus ini memory conversion, homeostasis, relay information. Ini adalah bagian dari limbic system, oke? Nanti kita akan pelajari dua sistem yang ada di kita punya otak. Nah, ini limbic system ini, ya ini ya yang tadi kita kasih, tapi kita kasih lebih dekat di sini, oke? Ini limbic system ini yang bagian dari tadi kan frontal lobe. Sekarang limbic system ini, yang tadi ada amigdal, hipokampus, oke, ada talamus, ada hipotalamus. Nah, kita lihat dia punya limbic system, multiple brain structures. Oke, jadi limbic system ini, oke, hold on ya. Ada yang masuk. Oke, limbic system ini dia punya peran di kita punya otak. Dia itu berperan kita punya emosi. Kebanyakan teman-teman siapa yang lebih emosional di laki-laki atau perempuan? Kebanyakan adalah perempuan ya. Emotion, motivasi. Motivation, jadi misalnya orang mau pergi ke sekolah, ada motivasi. Kenapa saya mau pergi ke sekolah? Oh, supaya saya bisa kuliah, supaya saya bisa kerja. Atau kenapa orang mau suka ada emosi untuk kasih gaspol? Karena dia motivasi oleh apa? Didorong oleh kasih Tuhan. Ada motivasi yang dia mau lakukan. Biological drivers itu ada di hipotalamus. Memory making atau link to emotion and physical sensation. Jadi kita punya memori atau ingatan itu ada di limbic system. Dan limbic system ini, teman-teman, kita akan mulai masuk ya. Limbic system ini ada koneksi dengan yang namanya nucleus accumbens. Ini nucleus accumbens ini yang warna merah. Di sini yang mereka temukan ya. Mereka temukan, teman-teman, di nucleus accumbens ini, di sini adalah pleasure center. Di sini adalah
Pusat dari apa? Pleasure atau bahasa Indonesia kesenangan. Apa ya? Apa yang lebih cocok dia punya translate pleasure? Kesenangan. Keinginan, kesenangan. Keinginan, Iya, kesenangan. kesenangan ya, kesenangan. Jadi supaya orang itu senang. Nah, waktu lalu kita pernah bagikan kesenangan dengan happiness. Happiness itu Tuhan mau berikan kepada kita happiness, long lasting happiness. Yang setan mau tawarkan kepada kita itu adalah pleasure. Makanya di Alkitab bilang pleasure of sin. Senang-senang, oke? Nah, semuanya itu kita punya emosi, kita punya memori, kita punya motivasi, kita punya pleasure, itu ada di bagian limbic system. Oke? Nah, kita tadi kan kita sudah belajar fungsi dari, kita lihat sendiri ya, sedikit fungsi dari frontal lobe. Sekarang kita lihat fungsi dari hipotalamus, oke? Hipotalamus itu kan tadi dia homeostasis, ada dia punya keseimbangan. Nah, di sini juga kita lihat di fungsi dari limbic system yang bagiannya itu adalah hipotalamus. Dia itu mengatur temperature atau kita punya suhu badan. Animal drive or survival instinct. Jadi ini ya dia punya fungsi di limbic system yang kita mau kasih sama teman-teman adalah preservation of self. Misalnya contoh, bagaimana itu preservation of self? Misalnya saya believe ini yang lagi top-top. Saya ada yang percaya Trinity, ada yang percaya Godhead. Iya kan? Ada yang against Trinity, ada yang jadi orang mau defense, preserve of self, defense. Oh, saya punya belief ini. Oh, saya punya belief ini. Jadi mereka kayak fighting. Kenapa? Karena kita mau preserve. This is what I believe. Saya mau you need to respect. Kamu harus atau you need to accept my belief seperti itu. Jadi preservation of self, ada survival instinct atau this is what I believe seperti itu ya. Terus di sini hunger yang di bagian warna hijau di sini kecil ini dia yang kontrol kita punya lapar gitu. Oh lapar. Oh saya lapar. Saya haus. Saya mau mating atau saya mau pasangan. Saya mau protection. Saya mau apa namanya tempat tinggal. Freedom of movement. Saya nggak mau ada pain atau saya mau menghindari mau sakit sedikit saya nggak mau seperti itu. Jadi disinilah kita punya hipotalamus itu di mana dia kasih signal ya. Dia kasih signal kepada otak bahwa otak saya sekarang sudah lapar, oke? Saya sekarang sudah haus, oke? Saya mau pasangan hidup, oke? Saya mau suami istri. Kita mau ada hubungan suami istri seperti itu. Saya nggak suka ada kesakitan. Jadi menghindari kesakitan. Saya mau supaya ada tempat tinggal. Nah, itu yang mengatur itu adalah di kita punya limbic system. Nah, teman-teman, tadi saya bilang di sini ya, di limbic system ini, tadi di sini ada yang namanya nucleus accumbens. Nah, ini pleasure. Nah, teman-teman kita mau kasih mereka punya penemuan, kemudian nanti kita kasih dia punya kutipan terakhir atau gambar terakhir. Oke, di nucleus accumbens, oke, atau di sini yang namanya nucleus accumbens atau yang warna merah ini, ada dua saintis, mereka menemukan nucleus accumbens di tahun 1950 dengan mereka membuat eksperimen. Apa yang mereka bikin eksperimen? Jadi ini apa namanya tikus. Mereka surgery, mereka buka dia punya otak, kemudian mereka place electrodes di brain punya, di rats punya brain atau di tikus punya brain. Pas di nucleus accumbens, oke, ada nucleus accumbens stimulation with touch to paddle. Jadi waktu mereka place electrode, kemudian ini ada paddle,
Ada pedal kayak ada kalau kita mau drive mobil ada pedal untuk brake atau untuk mau stop atau mobil harus jalan itu ada pedal. Jadi tikus ini dikasih pedal atau ditaruh pedal. Waktu tikus ini touch itu pedal itu akan apa namanya ada elektrik akan stimulasi dia punya apa di nucleus accumbens. Jadi mereka punya pikiran adalah waktu mereka punya waktu tikus itu touch itu pedal, mereka pikir itu tikus itu akan kesakitan, jadi dia nggak mau touch itu pedal lagi seperti itu gitu loh. Karena mereka mau cari tahu apa di nucleus accumbens ini kan tadi dibilang the center of apa di sini the pleasure center ya, dia punya pusat dari kita punya kesenangan seperti itu. Jadi waktu mereka bikin penemuan, mereka pikir ini tikus ini malah akan nggak mau touch itu pedal karena kalau di tikus touch itu pedals akan kesakitan dan dia akan avoid, dia nggak mau touch lagi itu pedal. Idas mereka punya pikiran karena mereka harus cari tahu apa sih fungsi dari nucleus accumbens atau apa di sini di otak ini apa di nucleus accumbens itu. Nah kemudian tikus ini touch, habis itu di 1 jam lagi mereka bikin tikus ini touch itu pedal gitu. Tapi dia punya kenyataan adalah tikus ini bukan menghindari pedal ini, tapi malah dia touch. Dia datang kembali lagi untuk touch gitu. Ya, semakin dia touch itu pedal, tikus ini jadi apa teman-teman? Ketagihan. Dia datang touch. Dia touch, apa namanya? Touch, pegang itu pedal, pegang. Jadi akhirnya di dalam 1 jam itu, kita lupa ya berapa kali, maybe more than 100 times, lebih dari 100 kali, tikus itu datang kemudian touch itu pedal, pegang terus. Sampai teman-teman akhirnya tikus ini nggak makan, tidak minum, dan dia mati kecapean karena bolak-balik untuk touch itu pedal. Dan akhirnya mereka temukan bahwa the role of nucleus accumbens, dopamine and addiction. Ternyata waktu tikus itu touch itu pedal yang ada koneksi dengan mereka tahu elektrod di nucleus accumbens. Kenapa tikus ini balik-balik? Karena dia merasa apa? Ada pleasure, ada kesenangan, ada gairah, ada sesuatu yang mendorong dia untuk kembali lagi gitu teman-teman. Dopamin, rilis dopamin yang bikin ketagihan, addicted gitu. Oke, dia punya dia punya aplikasi ya so far. Jadi teman-teman, kalau kita belajar mengenai sugar atau mengenai gula itu teman-teman sama efeknya atau malah lebih buruk dari efek dari dopamin. Dopamin itu adalah hormon yang dirilis untuk pas dirilis itu di kita punya tubuh itu kayak ada pleasure, ada kesenangan gitu sampai karena tubuh kita ini senang dengan dopamin yang dirilis, kita mau ambil lagi dopamin itu sampai orang apa? Addicted. Makanya dopamin itu sangat addicted. Sugar atau gula itu kalau kita coba kasih kalian teman-teman ice cream sama anak-anak kecil atau kue-kue yang manis. Kalau mau kasih brokoli dengan ice cream, mana yang mereka mau pilih? Ice cream. Dan apakah mereka mau hanya 1 scoop? Oh, bolak-balik makan ice cream atau sesuatu cake yang manis-manis. Karena sugar itu sangat addicted. Dopamin itu addicted. Di nucleus accumbens kita ini, disitulah addiction yang terjadi karena ada pleasure. Makanya kan di Alkitab bilang, Musa menolak apa? The pleasure of sin, dia lebih pilih menderita dengan bangsa Israel daripada dia menikmati the pleasure of sin for a moment. Dosa, teman-teman, dosa, itu membuat manusia apa? Addicted. Ada pleasure. Ada kesenangan untuk sementara, teman-teman.
Tapi unfortunately, karena ada kesenangan untuk manusia, manusia itu bolak-balik kembali ke situ sampai tikus ini mati, teman-teman. The wages of sin is death. Ini nucleus accumbens ini atau di bagian dari limbic system ini, teman-teman. Kalau kita sudah belajar tadi ya, the higher power itu adalah frontal lobe. Ini limbic system ini secara anatomik pun kita lihat dia di bawah lower power, frontal lobe itu adalah higher power. Nah, kita kembali tadi ya dan kita akan tutup di sini teman-teman karena ini baru introduction, nanti kita akan lebih dalam lagi untuk mempelajari bagaimana setan mau menjatuhkan kita. Tapi at least kalian sudah ada gambaran. Di kita punya frontal lobe, kita itu ada reason. Ada facts, ada the law of God ditaruh di sini. Oke, dia itu the higher power atau dia itu harusnya menjadi raja. Dia itu decision making ya. Nah, kalau the lower power yang ada hipotalamus, ada thalamus, ada nucleus accumbens, ada emosi, ada affection, ada pleasure center, hunger. Nah, contoh ini kita kasih contoh. Kalau di sini, oke, higher power frontal lobe ada hukum. Kalau di lower power itu dia kita punya desire. Oke? Nah, teman-teman, perhatikan ya, this is very important. Nah, waktu misalnya di hunger, waktu saya ini lapar. Oke, kita kasih contoh, saya lapar. Oke, di hipotalamus. Oh, sudah kasih signal. Di kita punya otak ini blood sugar itu drop. Oh, that means I need to eat. Saya ini harus makan. Kasih signal kepada kita punya frontal lobe, I'm hungry, I need to eat. Sekarang di frontal lobe harus judge gitu. Oh oke, kamu sekarang hungry, saya dapat signal kamu hungry. Sekarang kamu harus makan. Question, kamu terakhir makan jam berapa? Ini kan frontal lobe reason, iya kan? Kamu terakhir makan jam berapa? Apa hukum Tuhan bilang? Apa Ellen White bilang? Oh, you have to eat like 5 hours, 5 jam. Oke, 5 jam, at least 5 jam kita harus no eat between meals, 5 jam. Kemudian nggak boleh makan in between meals. Itu dia punya law yang Tuhan kasih di kita punya otak. Kita reason. Oke, sekarang jam berapa? Oh, sekarang misalnya contoh jam 1. Oh, terakhir kita makan jam berapa? Jam 8 misalnya. Oh, oke, that means kita bisa makan sekarang karena sudah 5 jam. Itu frontal lobe reason. Tetapi teman-teman, perhatikan ini ya. Kalau saya dikontrol oleh higher power, oke, kalau Tuhan jadi the king, saya punya king, saya akan menurut perintah-perintah Tuhan yang ada reason di frontal lobe, dan kemudian waktu limbic system kasih, oke, saya sekarang lapar, di frontal lobe apa? Bikin decision. Apakah saya bisa makan sekarang atau enggak? Tetapi, perhatikan teman-teman. Tetapi, di saat saya bilang, limbic system bilang, oke, Joy, kamu hungry. Kalau teman-teman lower power, oke, yang take control di kita, saya nggak mau Tuhan yang jadi kita punya raja. Saya nggak peduli. Mau saya makan 1 jam lalu kek, 2 jam lalu kek, 3 jam lalu. Kalau saya lapar, saya mesti makan right now. Saya nggak peduli the law of God di sini. I don't care. Yang sekarang saya harus satisfy, sekarang. Saya lapar sekarang, saya harus makan sekarang. Oke, terus sekarang ada pilihan. Sayur, buah-buah, plant-based diet, dengan makanan daging, dengan makan makanan coklat-coklat, kue-kue, dan seterusnya. Sekarang saya mau pilih apa? Oke, frontal lobe bilang, oh God said you need to eat healthy food, you need to eat makanan yang sehat. Ini frontal lobe reasoning ya, karena the law of God ditaruh di sini. Di saat saya pilih, oke, I don't care, yang penting saya punya pleasure. Masih ingat nucleus accumbens? Yang penting kalau saya makan itu puas saya. Saya nggak peduli Tuhan mau bilang apa, yang penting saya puas. Yang kita bikin ini adalah kita put the lower power
di atas higher power. Tuhan bilang A, tapi saya bilang, limbic system bilang, oke, saya harus makan. Lower power yang take control di higher power gitu. Sama seperti bangsa Israel tadi bilang, saya nggak peduli, saya mau seperti orang lain. Bangsa yang lain. Oh, orang lain makan anytime they want it. Mereka makan jam 2, jam 3, mereka makan tengah malam. They don't care. Kita mau makan apa kayak, I don't care. Tapi Tuhan sudah kasih dia punya law di frontal lobe. Ini lower power ini yang, oke, sekarang saya mating atau saya butuh pasangan hidup, misalnya contoh. Salah satu kejatuhan bangsa Israel sebelum mereka masuk tanah Kanaan adalah mereka berzina kan? Mereka, berzina dengan bangsa kafir. Ini Tuhan, teman-teman, mating ini Tuhan yang kasih, oke, tidak baik untuk manusia sendiri, harus ada pasangan hidup. Tetapi lower power bilang, who cares? Kawin dengan siapa saja, kawin berhubungan seksual sebelum married, sebelum kawin, anytime, anywhere, sama seperti binatang, teman-teman. Dan kita lihat hidup kita di akhir zaman manusia ini yang lebih kontrol adalah lower power, teman-teman. Di mana kita lebih memilih emosi kita, di mana kita lebih ada pleasure, saya mau pleasure, the more pleasure, the more dopamine dirilis. Dan teman-teman, kalian tahu apa? The more dopamine release, oke, di kita punya tubuh, the more orang get depressed, stress. Itu yang setan mau, ada pleasure, kesenangan dunia. Tapi the more kesenangan dunia yang setan tawarkan, itulah orang, disitulah mereka depressed, teman-teman. Kalian nggak percaya? Lihat aja orang-orang artis di Hollywood. Apa yang mereka nggak dapat untuk pleasure? Mereka punya uang, mereka punya makanan, mereka punya, they can go with anybody they want it. They can sleep with anybody they want it. They can pay. They can eat anytime they want it. They can do whatever they want. Tapi teman-teman, yang terjadi mereka bunuh diri. Kenapa? Depressed. The more dopamine, the more yang sama seperti itu tikus tadi, lebih mereka touch itu pedal yang membuat mereka itu ada pleasure, ada dopamine yang dirilis. Mereka ketagihan balik di situ gitu sampai nggak bisa stop. Akhirnya mereka mati, teman-teman. Avoidance of pain. Nggak mau ada pain, teman-teman. Tuhan Yesus sebelum dia mati di Taman Getsemani, kalian pikir Tuhan Yesus mau ada pain? Makanya dia bilang, Bapak kalau bisa jauhkan cawan ini sangat menyakitkan gitu loh. Sepertinya saya nggak bisa untuk tanggung gitu. Tetapi teman-teman, Tuhan Yesus tidak dikontrol oleh lower power, nggak dikontrol oleh limbic system. Dia dikontrol oleh apa? Frontal lobe, higher power. Dia punya reason, intellect. The word of God, makanya dia bilang, the word of God, I keep the word of God so that I may not sin. The word of God I hide. Saya taruh firman Tuhan di the frontal lobe supaya saya nggak sin gitu. Di sini teman-teman, Tuhan banyak hukum ya yang Tuhan berikan, rules kepada kita. Di saat kita mulai taruh lower power above frontal lobe atau above the higher power, kita sama seperti setan mau singkirkan Tuhan Yesus karena setan bilang, ini ya teman-teman, ini lower power atau desire, ini setan bilang, I wanna sit, I'm gonna have the throne. Jadi teman-teman, makanya di kita manusia, makanya Tuhan bilang, kamu nggak bisa punya dua tuan, ya kan? Pilih satu. Entah Kristus yang sebagai kita punya raja, atau setan kita punya raja. Karena setan mau sit, dia juga mau berkuasa kepada kita. Dia menggunakan kita punya desire, limbic system, untuk kontrol kita gitu loh. Kita makan anytime, kita makan, nggak mau pakai reason, nggak mau pakai intellect, nggak peduli apa Tuhan bilang. Kita mau bikin apa saja teman-teman. I don't care what God said. I want it. Untuk saya punya pleasure. Dan sometimes ini kan,
protection shelter. Sometimes teman-teman ini ya untuk kita renungkan. Sometimes teman-teman, bukan sometimes, most of the time, ini saya mau bilang kepada teman-teman, setan mendapat kita dari sini. Dari ini, hunger, thirst, and shelter. Ini kan kebutuhan manusia. Kalau nggak makan, mati. Kalau nggak minum, mati. Kalau nggak ada tempat tinggal, saya mau tinggal di mana? Ini yang setan attack kita. Kalau kamu menurut Tuhan, kamu nggak akan makan. Kalau kamu turut Tuhan, kamu nggak bisa minum. Teman-teman, ini apa? Nanti undang-undang hari Minggu, inilah yang akan setan gunakan untuk supaya kita nggak peduli akan hukum Tuhan, tapi saya nggak makan, nanti saya mati. Tapi lebih baik kita mati menurut Tuhan sama seperti Tuhan Yesus daripada saya disobey God. Di saat setan attack kita, nanti kalau saya nggak bikin ini, nanti gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Setan akan attack dari kita punya emosi. Saya punya kebutuhan. Nanti kalau saya nggak bikin ini, saya mau tinggal di mana? Nanti saya. Itu yang setan attack dan kita depres kalau kita punya kebutuhan ini nggak terpenuhi gitu. Tapi Tuhan punya banyak janji yang kita bisa reason. Oh, the word of God says this. The word of God says this. Jadi siapa yang mau kontrol saya punya otak? Apakah saya punya frontal lobe? Atau saya limbic system yang kita punya desire? Atau frontal lobe yang ada hukum Tuhan? Di mana gitu, teman-teman? Di mana saya pilih? Apakah saya punya king itu Yesus atau saya punya king itu Satan? Seperti itu ya, teman-teman. Dan nanti kita akan belajar lebih dalam bagaimana setan gunakan ini untuk menjatuhkan Hawa dan bagaimana Tuhan Yesus overcome dengan dia menggunakan bagaimana dia membiarkan Tuhan atau God control his frontal lobe sampai dia punya frontal lobe itu yang ambil decision bukan di limbic system. Nah, teman-teman, sebelum manusia jatuh, ini frontal lobe atau higher power yang take control di limbic system ya. Jadi limbic system itu dikontrol oleh frontal lobe atau higher power. Di saat manusia jatuh terbalik, teman-teman. Ini di lower power itu yang mau kontrol gitu. Nah, sekarang Tuhan datang untuk mau kembali ke ordernya gitu. Karena kalau terputar lower power yang mau kontrol itu sama dengan Lucifer mau sit on the throne. Tapi waktu Yesus datang, dia buktikan bahwa no, tetap di higher power atau frontal lobe yang kontrol. Dia punya decision making, bukan desire. Setan mau menjatuhkan kita dari kita punya desire. Whatever it is. As long as you disobey God, that's all I care about. Dan di saat kita disobey God, karena di limbic system ini, saya mau makan apa, saya mau minum, saya mau tinggal di mana, saya akan kehilangan saya punya pasangan hidup, saya akan ini, saya. Apa setan bilang? I. Di saat saya membuat saya sebagai king, bukan Tuhan sebagai king, disitulah letak kejatuhan kita, teman-teman. But anyway, sampai di sini, I'm sorry kita udah overtime, sedikit overtime. Tapi ini baru dia punya introduction untuk yang akan kita pelajari dan bagaimana kita bisa menang. Dan ujung dari pelajaran ini, bagaimana teman-teman dan saya bisa kecurahan Roh Kudus tanpa batas dari mempelajari otak ini, teman-teman. Oke? Oke, apakah ada pertanyaan atau tambahan sebelum kita tutup dengan doa? Apa Lali, Tante Kori? Lali Ya, ya? mungkin tambahan sedikit. Jadi dari posisi ini yang di frontal lobe ini kan ya di bagian depan ada ya ini untuk judgment ya, untuk kita punya reason. Nah, biasa kalau orang yang kena stroke, terus pendarahan misalnya, pecah pembuluh darah, terus yang kebetulan kena di frontal lobe, Ya. itu memang kelihatan dia punya judgment, terganggu ya, dia punya pikir, apalagi kalau misalnya dioperasi, misalnya
frontal lobe yang kena pendarahan terus dioperasi. Setelah mungkin dia selamat sadar, tapi dia punya kepribadian kayaknya Beda. sudah berubah. Dulu mungkin baik, sekarang sudah marah-marah. Yes. Ya, Exactly. jadi aduh ini bahaya sekali kalau memang apalagi stroke-stroke begitu yang kena di situ kan kadang-kadang stroke bukan di situ ya, di tempat lain masih bagus. Ya. Tapi ada yang kena di frontal lobe itu dia punya bagian depan dan ya itu yang bahaya jadi pribadi yang lain Ya, different biasa yang iya different personality ya oke cuma itu. Nah, yang waktu Lali bilang ini kita pernah share dulu di waktu lalu. Ada yang orang yang celaka di train, terus kena dia punya itu di dia punya otak, terus dia become different person. Nanti kita share next time itu ya. Kita mau ulang lagi dia punya cerita. Kalau kita punya frontal lobe rusak, itu akan terjadi teman-teman. Nah, teman-teman, for you untuk next time. Teman-teman, setan akan gunakan amusement, makanan, minuman, apa yang kita nonton, apa yang kita dengar untuk merusak kita punya frontal lobe. Dia akan gunakan anything karena dia sudah belajar selama 6.000 tahun. Apa yang saya harus lakukan supaya dia punya higher power ini lemah sampai lower power yang akan take control. Teman-teman, nanti kita lihat. Karena nanti kita bahas ya teman-teman. Ini belum apa-apa, oke? Karena kita ada the will di sini ya. The will. Nah, the will ini kita punya keinginan itu. Apa yang dia lakukan itu, misalnya contoh raja. Oke, raja. Kalau ada raja, ada dia punya para menteri, ada dia punya penasihat, dan seterusnya. Teman-teman, apa yang saya bikin, decision yang apa kita bikin itu tergantung dari, misalnya raja mau bikin keputusan. Itu tergantung dari masukan-masukan dari dia punya bawahan. Ya kan, ada dia punya bawahan, dia punya penasehat. Ini teman-teman, apa yang saya mau bikin, right? Apa yang saya mau decision yang saya mau bikin itu tergantung input apa yang masuk. Mau dari saya lihat, mau dari yang saya dengar, mau dari yang saya makan. Makanya Ellen White bilang, guard the avenue of the soul. Apa avenue of the soul? Apa yang kita masukkan di kita punya mata, apa yang kita hirup, apa yang kita makan dengan, itu kita harus guard atau kita harus jaga. Kenapa? Apakah ini akan membuat saya punya frontal lobe itu lebih sehat atau akan lebih menurun dia punya power atau setan akan lemahkan kita punya frontal lobe sampai kita punya desire yang take control. Nah, disitulah letak kejatuhan kita. Makanya anyway, nanti next time ya. Nanti next time dia punya pelajaran, kali kita akan kasih kutipan-kutipan Ellen White dan kalau kita mengerti ini prinsip, Ellen White akan bilang lower passion. Nah, lower passion itu ini yang limbic system ini. Ini yang passion, ini yang kita punya, manusia punya keinginan. Dan nanti waktu lalu kita sudah belajar Steps to Christ dari Lali, kita akan ambil kutipan dan kalian akan lihat, oh kutipan ini ternyata berhubungan dengan di otak kita ini di mana. Dan kalau kita nggak bikin itu, ini akan terjadi. Dan bagaimana at the end yang saya akan bilang, kecurangan Roh Kudus tanpa batas. When I study this one, I said, you know what? Ini harus kita pelajari. Karena kalau enggak, teman-teman, mau apapun yang kita belajar itu akan jadi teori terus gitu. Nah, bagaimana waktu kita tahu ini pelajaran di otak, supaya kita bisa praktekkan seperti itu. Kalau kita nggak praktekkan, teman-teman, apa ya? Nah, itu hanya akan apa? Seperti perumpamaan Tuhan Yesus yang orang bilang, oke, saya mau pergi, tapi saya nggak mau pergi. Seperti itu. Hanya hearer, bukan doer. Dan orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukan itu adalah orang yang bodoh. Tapi orang yang mendengar dan melakukan itu adalah orang yang bijaksana. Dan mudah-mudahan saya berdoa dan saya juga berdoa untuk saya punya diri sendiri untuk pas mengetahui pelajaran ini, what am I gonna do? Siapa yang saya punya raja? Dan nanti kita akan lihat apa hubungan dengan worship. Apa definisi worship, teman-teman? Makanya at the end ada worship God atau image of the beast. Nanti kita akan ke situ. Aduh, sangat powerful. But anyway, we need to close. Tapi sebelum kita berdoa, apakah masih ada tambahan atau pertanyaan? Oke, puji Tuhan. I hope everybody will understand. Mungkin dengan apa namanya sedikit-sedikit dan nanti lebih kita akan belajar, kita akan lebih
mengerti dengan pertolongan Tuhan. Oke, kita akan tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah ambil waktu dan